Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, mari Ramadan yang sedang kita hadapi ini jangan terlewat tanpa makna. Rasul mendoakan, Jibril mendoakan, Rasul mengaminkan. Salah satunya adalah roghima anfumri'in adraka Ramadan kharaja minhu walam yukfarlah. Rugilah, celakalah orang yang diberi kesempatan Allah jumpa dengan bulan Ramadan, dia keluar dari Ramadan tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ramadan selain momentum terbaik kita untuk hablum minan nas, ya, hablum minallah, selain momentum terbaik kita untuk memperbaiki hubungan dengan Allah, jangan lupa hablum minan nas, hubungan dengan manusia harus kita kuatkan, bil khusus kepada orang yang sangat dekat dengan kita, yaitu orang tua kita. Bahkan dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menyampaikan roghima anfuhu, summa roghima anfuhu, summa roghima anfuhu. Celakalah, celaka, sungguh celaka. Kila Nabi ditanya, man ya Rasulullah, siapa yang celaka itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, man adraka walidayhi ingdal kibari ahadahuma au kilaihima summa lam yadkhul al-jannah. Seorang anak yang mempunyai orang tua sudah sepuh, satu atau dua-duanya masih hidup, namun tak kunjung dia mampu menggapai jannah dengan keberadaan orang tuanya. Kenapa disampaikan sungguh rugi, sungguh celaka? Karena sebenarnya di keridhaan orang tua itulah pintu surga kita. Berapa banyak kisah-kisah yang kita dapatkan. Bagaimana orang-orang soleh terdahulu, ya, ada yang Masya Allah diabadikan oleh Allah. Ya. Nabi belum pernah berjumpa dengannya, namun Nabi sudah memberitahu tentang keutamaannya. Salah satunya adalah Uwais Al-Qarni. Kisah yang sangat legendaris. Ya. Satu hari Umar bin Khattab diberitahu oleh Rasulullah SAW, sesungguhnya ada anak muda, ya, dari negeri Qarn, ya, namanya Uwais. Dia pernah sakit kulit, kemudian sembuh, tapi tak bisa total, tersisa satu keping, ya, tanda dia pernah sakit kulit di tubuhnya. Kalau ketemu anak muda itu, wahai Umar, jangan lewatkan kesempatan emas itu, mintalah dia agar mengampuni dosa-dosamu. Sungguh dia sangat mustajab doanya. Inspirasinya Masya Allah, ya. Apa kehebatannya Uwais sehingga setiap doanya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Uwais ini bukan orang yang hanya soleh kepada Allah, bukan yang hanya banyak ibadahnya, bukan banyak tilawah Qur'annya, bukan banyak jihadnya, tapi Uwais ini justru kelebihannya adalah dia selalu menjadikan ridho orang tuanya nomor satu, tentunya setelah ridho Allah Subhanahu wa taala. Inilah Uwais Al-Qarni, ya. Ketika Umar bin Khattab berjumpa, Umar senangnya luar biasa. Segera meminta, mendatangi Uwais, doakan saya agar Allah mengampuni doa-doa saya. Padahal Masya Allah, Umar bin Khattab ini satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Namun dia masih minta doa kepada orang yang soleh yang disebutkan Nabi tadi, yaitu Uwais Al-Qarni. Ada apa dengan Uwais? Ya, Uwais disebutkan adalah seorang pemuda miskin. Ya, mempunyai ibu yang satu hari ingin agar ibunya berkeinginan sekali untuk bisa mengunjungi Baitullah Ka'bah. Namun Uwais sadar bahwa beliau ini bukan orang kaya, orang tuanya bukan orang yang punya simpanan banyak harta. Sementara perjalanan ke Baitullah, perjalanan yang jauh, pasti membutuhkan harta yang sangat banyak. Uwais tidak kurang cara, dia berlatih setiap hari mengangkat beban, sehingga ketika fisiknya sudah terbentuk, dia mendatangi orang tuanya, ibu, besok siap-siap kita akan berangkat menuju Baitullah Ka'bah di Mekah sana. Dengan apa? Dengan pundak saya. Masya Allah, dengan kekuatan fisiknya yang sudah terlatih tadi, dia angkat ibunya, ya, jalan menyusuri
ya, tempat-tempat yang panas, kadang dingin, hujan, Masya Allah, ya. Itulah kemuliaan yang didapatkan oleh Uwais karena baktinya tak terbatas kepada orang tuanya. Ada juga yang disebutkan di sini, ya, kisah bagaimana seorang ulama besar namanya Haywah bin Shuraih. Ini orang yang Masya Allah ketika bermajelis, mengadakan majelis ilmu yang hadir ribuan kaum muslimin mengambil ilmu karena sangat tajamnya dan dalamnya ilmu yang dimiliki. Suatu hari ketika dia menyampaikan majelis ilmu, tiba-tiba ibunya datang, ya. Tanpa perintah-perintah yang banyak, beliau langsung memerintahkan kepada Haywah, anakku, sudah sore, segera kamu masukkan ayam-ayam itu ke kandang dan beri makan ayam itu, ya. Masya Allah, ulama besar sedang isi taklim kajian, ya. Ada orang tuanya minta sesuatu yang barangkali dalam pandangan orang remeh, ya, remeh barangkali, ngasih makan ayam. Namun Masya Allah, karena perintah ini datang dari ibunya, ya, dan beliau tahu ridho fi ridhol walidain wasuhtuh fi suhtil walidain. Allah ridho kalau orang tua ridho, Allah murka kalau orang tua murka. Beliau segera minta izin kepada jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, saya mau izin sebentar mau pulang ngasih makan ayam karena ibu saya menyuruh saya ngasih makan ayam. Itu ulama besar. Sudah bisakah kita yang bukan ulama, ya, tidak punya banyak pengikut, ya, sudah bisakah kita mengedepankan perintah ibu kita dibandingkan kepentingan pribadi kita? Sudahkah kita tinggalkan kesibukan kita untuk menyenangkan orang tua kita? Begitulah terkadang kita nggak sadar pintu surga di rumah kita ada bersama kita, bersama orang tua kita. Maka ada ulama yang menangis terseduh-seduh ketika kehilangan orang tuanya. Dia menangis ketika ditanya, apa yang menyebabkan Anda menangis? Pintu surga dariku tertutup satu, ya, ayahku meninggal, berarti pintu surganya tinggal ibuku. Maka Rasul bersabda tadi, ya, kalau ada anak orang tuanya masih lengkap dua-duanya, kok dia tidak bisa masuk surga, rugi, padahal pintu surga ada di rumahnya, yaitu keridhaan ayah dan ibunya tadi. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, mari merenung sejenak. Jangan sampai kita sibuk dengan aktivitas kita. Bahkan jangan sampai kesibukan kita cari nafkah untuk anak istri kita melupakan orang tua kita di kampung kita. Sungguh mereka menanti, ya, menunggu, ya, sapaan kita, menunggu uluran tangan kita, menunggu kasih sayang kita. Apalagi yang sudah tua, sudah tidak mampu lagi, ya, sudah seperti bayi lagi, maka disitulah justru ladang pahala terbaik bagi kita anak-anaknya. Semoga Ramadan ini menjadikan kita lebih lembut hatinya, lebih sadar ada skala prioritas siapa yang harus kita perlakukan dengan terbaik, tidak jauh-jauh, yaitu adalah orang tua kita. Barakallahu fikum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.